Saya lanjutkan, Mas Adi, komitmen Presiden Prabowo terhadap korupsi, komitmen untuk memberantas korupsi. Ya. Apakah artinya permintaan amnesti dari Noel akan ditolak? Ya, saya tidak bisa menebak soal itu ya. Tapi ada kecenderungan bahwa persoalan amnesti itu sepertinya agak sulit untuk diberikan. Pertama, prosesnya juga persidangan kan belum dilakukan. Yang jelas kalau kita melihat perkembangan secara umum, termasuk juga komentar kawan-kawan politisi dan anggota dewan, sepertinya agak sulit untuk mendapatkan amnesti. Agak berbeda dengan kasus Hasto dan Tom Lembong yang saya kira memang kasusnya itu masih cukup debatable. Apakah persoalan politik dan hukum itu kan cukup panjang dan menimbulkan kegaduhan yang cukup berkepanjangan. Kasus Noel ini kan dibaca oleh publik karena persoalan OTT. Kalau OTT itu terindikasi memang tidak ada persoalan politik tapi murni persoalan hukum. Minimal ada bukti-bukti yang memang dijadikan sebagai novum ya secara hukum oleh KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tadi saya ngomong di negara ini nggak boleh lagi ada yang so asik dan so akrab karena sepertinya pemerintahan kali ini itu akan tutup mata bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan korupsi, tak ada ampun bagi dia. Dan itu terbukti, Noel kemudian ditangkap tersangka dan sepertinya proses keanggotaannya di partai akan diselesaikan juga. Itu yang saya kira sebagai bentuk bagaimana persoalan keseriusan terkait dengan pemberantasan korupsi itu tidak main-main. Harapan kita sebagai rakyat, harapan kita sebagai warga negara sebenarnya Eva, tentu ini menjadi trigger, ini menjadi guidance bahwa persoalan-persoalan besar terkait dengan korupsi di negara kita tentu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Tentu bukan hanya Noel. Bahkan kalau kita menjelaskan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK beberapa waktu yang lalu, bukan tidak mungkin ini akan merembet pada persoalan-persoalan yang lain di internal ketenagakerjaan. Dan saya kira ini bukan hanya ini kali sini saja. Itulah yang saya kira kita tunggu bagaimana pengembangan kasus terkait dengan K3 ini yang dalam banyak hal tentu yang dirugikan itu adalah tenaga kerja. Yang dilungkakan itu adalah para pekerja yang saya kira memang bagi saya cukup dolim lah kalau kemudian harus mengeksploitasi mereka demi kepentingan untuk mengakumulasi kepentingan ekonomi seperti korupsi itu. Jadi saya kira di situ konteksnya. Silahkan ditanggapi Pak Timbul keseriusan tidak main-main dan komitmen di bidang ketenagakerjaan dari pemerintah. Ya, jadi memang tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Ketenagakerjaan ini kan sudah cukup banyak masalah ya yang memang berpotensi juga akan terjadi masalah ya. Kalau seorang teman bilang nih kementerian kayak pasar gitu ya. Tadi saya bicara dengan teman, transaksinya tuh nggak di kantor, dia yang 15 juta itu di kantin. Sekalian makan, seperti ini K3 ini. Dan memang kalau kita lihat ya itu kan IBM itu ya. Ini kan orang Kementerian Tenaga Kerja Eselon 3 yang punya juga PJK 3, perusahaan jasa K3. Dialah yang main yang kalau kita lihat itu jumlah biaya apa yang diambil itu paling besar dia kan yang ngambil ya. Nah, tentunya ini kan juga menjadi sebuah citra negatif. Selagi kita sekarang sedang berharap investasi masuk, iklim investasi lebih baik, ya, pengangguran bisa diturunkan untuk menurunkan kemiskinan. Di satu sisi iklim pemerintah mencoreng dirinya sendiri sehingga investor akan melihat wah kalau gitu susah mendapatkan izin tenaga kerja asing, susah mendapatkan K3, terus kita bagaimana mau mendapatkan produktivitas perusahaan semakin besar, semakin baik dan sebagainya. Ini kan menjadi kontraproduktif. Menurut saya ini bagian dari upaya yang akhirnya membuat bangsa kita sedikit datang investornya. Lapangan kerja akan sedikit, pengangguran akan meningkat, kemiskinan akan meningkat. Nah jadi tentunya saya sih berharap Pak Presiden Prabowo ya benar-benar itu memerintahkan supaya Kementerian Ketenagakerjaan itu benar-benar bersih. Sedikit ya, Inspektorat Jenderal, Irjennya itu kan dari KPK. Yang memang sebenarnya itu sudah mengingatkan sebenarnya bahwa transaksi ini sudah harus diselesaikan. Tapi ya itu yang namanya pejabat karatan dengan korupsi dia jalankan akhirnya begini. Ya, nah tentunya yang saya mau katakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ini yang memang punya mitra utamanya ke pengusaha, orang-orang yang punya uang. Nah, ini yang harus benar-benar bisa
selesaikan lah ya. Dan kalau memang nanti menterinya terlibat ya harus diangkut. Yang kalau memang pejabat sebelum-sebelumnya ikut terlibat ya supaya beres-beres ini, bersih-bersih ini bisa meningkatkan citra untuk Kementerian Tenaga Kerja lebih bersih sehingga juga bisa meningkatkan citra iklim investasi kita seperti itu. Tidak ada lagi ya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.